Jadi kan ngertos mboten. Jadi hewan kurban yang dikurbankan itu ya, hewan kurban itu Bu, itu setiap helainya itu bernilai dengan satu kebaikan. Itu jumlahnya ngertos mboten. Jadi kan ngertos mboten. Jadi hewan kurban yang dikurbankan itu ya, hewan kurban itu Bu, itu setiap helainya itu bernilai dengan satu kebaikan. Itu jumlahnya ngertos mboten. Bulu yang ada di kambing hewan kurban itu jumlahnya 23.769.231 helai Bu. Saking akeh. Lho nek ra percaya manghitung dhewe. Mboten iki maksudnya gambaran banyaknya pahala itu seperti itu Ibu Bapak. Tapi tujuan utamanya apa? Tujuan utama kita itu mari kita taat sama Allah. Perintah Allah kita taat. Dan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari akhir itu kecuali menyembelih kurban. Kurban abot nopo enteng Bu? Abot nopo enteng? Monggo kula jak ndelok ini nggih. Niki firman-Nya Allah, kata Rasulullah ini ya, sebuah hadis, mangkana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban tapi dia tidak melaksanakan, ini kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nek nyedak tempat sholat kuwi ra oleh ya salate ya. Oleh karena itu Ibu Bapak, mari kita lihat kemampuan kita untuk napa menika untuk berkurban. Nggih, untuk berkurban. Mampu nggih kira-kira? Insyaallah nggih, insyaallah. Nah, monggo kula ajak lihat ini. Suaranya muga-muga keluar. Saya tak banter gini. Oh masuk. Jadi hampir setiap tahun beliau itu pasti kurban. Kalau mau alasan tidak kurban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya belum disemen, ya. Terus dapurnya itu temboknya juga masih bambu. Kemudian TV juga tidak punya, kulkas nggak ada, HP juga nggak punya, sepeda motor nggak punya, dia tinggal sendiri. Tapi ternyata urusan kurban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Pokoknya mau dan mau berusaha, ternyata beliau juga bisa. Jadi awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program TPL, Taman Pendidikan Lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jari itu, kemudian diuntel-untel ujungnya itu, di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang, gitu kan, diserahkan ke saya, leh titip ini gitu, pedus tinggi kurban, gitu kan. Istri saya itu nampani sambil nangis, gitu. Kemudian setelah itu jam berapa hari ditambahi lagi, leh tak tambahi duitnya, itu kok no pedus yang kebudi, gitu kan. Itu akhirnya setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak ngingu dewe jumple tak ingonane kan saiki sok tinggi kurban tahun ngarep gitu. Kalau yang pertama itu beliau menyerahkan uang, setelah itu beliau sudah menyerahkan kambing hasil peliharaan beliau sendiri gitu kan. Remen kurban Mbak, kayak nopo Mbak, remen kurban Mbak? Tak belum bikin masih kacangnya penak. Jadi Mbak mboten eman-eman Mbak. buatan pulau bulan pikiran untuk belum kali sing kosong kacangnya penak buatan lo. Nah, Ibu Bapak, nek Mbah Pon Poinem nih nggih. Mbah Poinem dengan kondisi seperti itu dia bentahun kurban. Direwangi ngingu dus dewi. Karena inginnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun kira-kira awake diisin napa mboten nggih nek mboten kurban. Pun dipenggalih piyambak-piyambak mawon nggih. Penggalih piyambak-piyambak. Ibu Bapak, kurban itu bukan masalah mampu dan tidak,
kurban itu beda dengan poligami, Pak Bu. Kurban itu banyak yang tidak mau padahal mampu. Nah, nek poligami itu banyak yang mau padahal lagi ngoten nggih Pak nggih. Arepe bapak-bapak ini jenenge ra mampu Bu, jenenge asline ra mampu asli iki. Saya ngoten. Nggih, berbeda nggih. Nah, kemudian korban itu terletak di mana? Terletak di kemauan, Bu. Kondisinya apapun kalau kita mau, insya Allah Allah berikan jalan. Saya punya jamaah itu bulan kemarin 1 bulan yang lalu itu lapor, alhamdulillah Pak Ustadz niki kula sampun nglumpukke arto niki setahun niki kumpul 3.600.000. Jadi ceritanya niku namung wong dodolan telo terus niat tahun ngarep kurban bendino ngumpulke duit niku dereng setahun niku kumpul 3.600.000. Berarti nek dihitung niku kira-kira niku sedina 10.000 lah gitu. Nah niki sekecone tumbasne kambing nopo sapi, kurban sing sae kambing nopo sapi. Nah perkara kambing sapi niku wis padha mawon nggih secara hukum kan sami. Ngono kok yo dadak takok ngoten. Nun sewu ibu bapak yang mulai tahun ini belum bisa kurban, monggo diniati bismillah tahun depan dan seterusnya muga-muga dipun mampukan denging Allah. Jenengan nyuwun ya Allah, kula nyuwun paringi kemampuan kula saged kurban tahun ngajeng lan tahun-tahun selajengipun. Insyaallah saged. Dan Allah memberikan itu tidak hanya 1 ekor kambing. Rezeki niku tambah luweh malih. Kita mintakan 1 ekor kambing nggih untuk kurban, tapi ternyata rezekinya itu akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun monggo nggih. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk hukum kurban itu ini wajib. Ini para ulama yang ini menghukumi wajib. Nah, sekurang-kurangnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, yang bermakna kalau kita tidak melaksanakan itu bukan tidak ada pahala Pak, kita rugi Pak. Kita rugi. Kenapa? Karena kesempatan nun sewu, ketika kita ini nyembelih hewan untuk kurban itu pahalanya seperti itu. Berbeda kalau kita ini nyembelih hewan untuk sodako, pahalanya beda, nilainya berbeda. Maka ketika ada kesempatan untuk berkurban lalu kita ini tidak melaksanakannya, maka kita ini rugi. Ini yang rendah ya, sunnah muakkadah. Kalau imam-imam yang lain ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ya, itu menghukumnya wajib. Maka di tempat-tempat yang mereka menganut mazhab Hanafi itu tidak ada panitia kurban Mbak. Nah itu mereka kan kathah nggih, panitia kurban tiap tahun nanti nih. Kalau di tempat-tempat mereka yang mereka menganut mazhab Hanafi ya, mereka itu tidak ada panitia kurban. Kenapa? Karena di tiap-tiap rumah itu nyembelih sendiri. Jadi gak ono diterke tanggane, "Yu, iki daging kurban saka nggonku." Mboten enten. Alah wong malah pedhus luwih gedhe. Jadi intinya di sini ini ya, Ibu Bapak sekalian monggo ini secara kurban anunya seperti itu. Nah kemudian waktu penyembelihan itu hanya dibatasi Pak Bu, hanya pada hari ini ya, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah sama hari Tasyrik. Sebelumnya atau sesudahnya itu nilainya berbeda. Ya. Nah ini kesempatan yang ada hanya di bulan Dzulhijjah ya. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, maka hendaklah ia ulangi untuk menyembelihnya. Maksudnya ganti lagi dengan kambing yang lain, ngoten lho nggih. Jadi waktunya terbatas. Waktu ini nuwun sewu. Waktu yang diberikan kan sampai hari Tasyrik ya Pak ya. Tapi kadang-kadang wong niku nggih ning nek hari pertama itu ora gelem. Iya, padahal boleh Pak, sampai hari Tasyrik itu boleh. Nggih. Nun sewu sampai kula semayane iki mboten purun. Pokoke pengene hari pertama apa kira-kira selak orang mangan ngeten nggih. Nggih. Nun sewu saya tiap tahun kan nyembelih Pak nggih. Kebetulan alhamdulillah saya juga punya sertifikat Juleha. Jadi saya lulus
sertifikasi BNSP ya. Ini ku nek hari pertama gue sing pesen akeh ram benjing mawon to. Wah, niki mboten purun. Rata-rata wong Jawa kene hari pertama mboten purun nggih. Nah, kemudian ini Ibu Bapak sekalian, kurban itu wajib, kurban itu sunnah muakkadah, kurban itu ibadah. Tapi ingat, ada aturan ini ya. Kurimat alaihimul maitatu wa tamu walamul khinzir wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang ingin saya garis bawahi ini, kurimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu bangkai. Ini yang repot ketika kita sudah sediakan hewan kurban, kita sudah ikhlas berkurban, tapi ternyata penanganannya itu tidak sesuai dengan syar'i. Nun sewu bapak-bapak sedaya siap wantun nyembelih nggih, Pak? Pak, kurban kan wajib nggih. Terus jenengan wantun beleh mboten? Ya. Ayat ini ketika Allah itu mengharamkan bangkai, berarti syaratnya hewan untuk bisa dikonsumsi apapun nggih, tidak hanya kurban nggih. Syaratnya hewan untuk bisa dikonsumsi harus disembelih. Nek mboten enten sing iso nyembelih berarti ora sah mangan daging. Ya ngoten. Iya kan? Nah, maka sebenarnya untuk bisa nyembelih itu pun kita juga harus berusaha, Bapak Ibu. Harus berusaha. Nah, yang terjadi karena banyak umat Islam itu yang tidak berani nyembelih, Pak, akhirnya diserahkan kepada orang yang secara kompetensi itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Secara kompetensi. Nah, kenapa? Alah, wis penak serahke jaga kayak sing kulino mbeleh. Padahal untuk penyembelih itu perlu persyaratan, Ibu Bapak. Mukallaf ya, bisa membedakan yang benar dan salah. Muslim, bukan cuma muslim. Nah, ini tidak melalaikan sholat. Bu, Pak, ketika kami asesmen asesmen Juleha ya, ada orang dia berpengalaman jadi jagal 15 tahun, Pak Bu. 15 tahun jadi jagal. Ujian untuk Juleha gagal, Pak. Letak gagalnya di mana? Bacaan sholat raisoi, Pak. Ternyata 15 tahun dia tidak pernah sholat dan dia tidak pernah sholat. Padahal untuk sembelihan halal itu harus dibacakan, maaf, ada nanti harus baca basmalah, Bismillahi wallahu akbar. Ya. Bismillahi wallahu akbar. Ini Bismillahi wallahu akbar. Dan ini persyaratan seorang juru sembelih itu harus bisa melafalkan dan menjelaskan makna basmalah. Bukan menjelaskan saja, tapi juga dia harus memahami. Nek dia tahu maknanya Bismillahi wallahu akbar, dia harus meyakini. Kalau dia harus meyakini, maka dia harus melaksanakan. Buktinya apa? Dia pun juga harus taat sholat. Menjadi orang yang taat sholat. Lah kalau dia tidak sholat, apakah dia percaya Bismillahirrahmanirrahim? Dia tidak percaya. Maka kembali lagi, kalau dia tidak percaya pada Allah, bisa masuk kepada orang yang musyrik. Lah kalau sembelihan kita serahkan kepada orang yang musyrik, Pak, kira-kira ini kehalalannya bagaimana? Ini yang repot. Maaf Ibu Bapak, teman kami ketika asesmen Juleha, sertifikatnya itu ternyata untuk ngelamar pekerjaan di Australia dan di New Zealand itu payu. Jadi sekarang tempat-tempat sembelihan di New Zealand sama di Australia itu mencari juru sembelih halal dari Indonesia dan harus punya sertifikat tadi yang dikeluarkan oleh BNSP. Itu payu, Pak. Lah kalau orang Australia, New Zealand itu aja mereka memakai orang yang bersertifikat Juleha, artinya dia yang jaga sholatnya. Lah kita ini loh yang tiap hari sholat kok enggak sampai segitu ya. Nah, monggo makanya yang jadi panitia paling enggak, Pak, nek gak iso ngebrukke, paling enggak ketika yang nyembelih itu mereka para orang yang taat beribadah. Nek perkara sing ngebrukke mengke iso nyaluk tulung saged. Tapi nek perkara ini nyembelih harus orang yang dia taat pada Allah. Kenapa? Ucapannya ketika menyembelih Bismillahi wallahu
Allahu Akbar. Lah kalau dia tidak pernah sholat, dia nggak percaya akan kebesaran Allah, ngapain? Nah, dia mengucapkan bismillah nggak ada artinya, ya. Nah, ibu bapak sekalian nyari rahmati Allah, dalam perawatan hewan kurban, ya, atau menyembelih itu harus memenuhi unsur ihsan. Yang nun saya mboten kok mergo jeneng kula ihsan, nggih. Iki mergo hadise ngoten kok, nggih. Pas jenenge ihsane dienggo mboten, nggih. Artinya apa? Nah, memenuhi dalam segala hal sebenarnya harus berbuat ihsan, ya. Dalam menyembelih pun juga seperti itu. Caranya bagaimana? Hendaknya dengan ini menajamkan pisaunya. Jadi menyembelih itu setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Ini hadis Rasulullah. Setelah diteliti secara modern, ibu bapak, ternyata ketika hewan itu disembelih tidak sampai 5 detik, itu ternyata hewan tidak merasakan sakit. Lah kayak pak kok kejet-kejet? Itu karena darah yang keluar itu memacu jantung itu bekerja lebih cepat sehingga menggerakkan seluruh tubuhnya. Makanya Pak, Bu, kalau nyembelih itu dengan setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan, nek iso jangan lebih dari 5 detik. Nah, orang-orang yang sudah profesional itu 1 detik Pak, tarik seret rampung, sudah selesai. Dan itu ternyata menurut penelitian itu ternyata hewan tidak merasakan sakit. Dan kualitas daging itu ternyata kualitas daging terbaik dari sembelihan itu yang dilakukan secara islami. Kalau di Australia atau di barat ya Pak, itu tidak ada sebelum disembelih itu di stunning Pak. Di stunning itu dipingsankan dengan ditembak sininya. Ada peluru tertentu ya, ditembakkan di sini, kemudian setelah pingsan itu disembelih. Itu cara barat. Dan ternyata itu kualitas dagingnya masih kalah. Jadi kualitas dagingnya itu rendah dan nanti mudah basi. Yang terbaik seperti apa? Yang dilakukan oleh umat Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Itu. Oke. Lah ini monggo mungkin pada belajar nyembelih nggih Pak nggih. Bawa ayam nggih ngoten nggih. Lah, ini yang repot Ibu Bapak. Sekarang ini marak di mana-mana ayam itu, Masya Allah. Ibu-ibu pernah itu meneliti kira-kira itu disembelih halal enggak, Bu? Di mana-mana ayam itu kan laku nggih. Nggih. Kula niku sering Pak, bar ngisi pengajian niku gawane panggang, Pak. Bolak-balik gawane panggang. Kula delok pertama kali napa gulune. Lah kok ming bolong tik ngene to, Pak. Kula ya repot to, Pak. Iki arep tak mangan niki. Haram. Arep tak buang eman-eman. Eman-eman wis kat panggang gede, Pak. Ya ayam kampung gede tiba cara sembelihnya. Insyaallah. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Apalagi nun sewu ayam-ayam yang anu itu mohon mangke di anu nggih. Wis nggih mun. Nah, memperlakukan dengan ihsan itu apa seperti ini? Kira-kira ini termasuk ihsan apa mboten iki, Pak? Jadi sampai tepi wong piro 30 ngeten iki. Nah, itu sembelihannya cepet sebenarnya itu, Pak, nggih. Nah, itu tidak sampai 5 detik kan. Tapi dintepi kayak ngeten iki, Pak ya. Dintepi ngangge ngeten ini tidak perlu, Pak, Bu. Jadi nek wis pun direbahkan, ditali kenceng, tidak perlu begini. Obah piye ben obah? Karena semakin gerak darah semakin cepat keluar. Nggak perlu dadak golek wong sak RT kon gini ndak, nggih. Harus diperlakukan secara ihsan, nggih. Artinya hewan itu jangan sampai stres, Bu, Pak. Karena kalau hewan itu stres, kualitas daging juga turun, nggih. Juga pokoknya di tali sing kenceng, dibroke alon-alon terus tali sing kenceng, sudahlah. Itu nanti gerak biarin gerak, nggih. Nah, gerak. Apa meneh ngantos koyo ngeten iki, nggih. Jadi nek ngebroke napa merobohkan pun juga dengan cara ihsan nggih. Ora kok digeruduk wong sak RT ngebroke. Ini kalau mau disembelih hewan ini stres. Kebetulan ini bukan untuk disembelih ya. Ini adalah latihannya para tentara ini untuk
melawan kekuatan nopo. Nggih. Dengan cara seperti ini juga tidak ihsan, meskipun itu bisa Pak. Jadi koyo ngene iki jane nggih mboten ihsan nggih. Jadi boleh yo piye yo. Nek wau wong sak RT iki dhewekane iso. Nah, nyembelih itu gini loh Pak, nyembelih itu gini. Itu setengah detik Pak. Oke. Jadi memperlakukan sebelum disembelih pun juga dengan ihsan ya, dengan baik, dan itu tidak membuat hewan itu stres. Kalau hewan stres itu ternyata kualitas daging juga berkurang, juga rendah. Oke. Nah ini ada beberapa, ini satu menit saja. Cara merobohkan sapi yang ihsan itu dengan cara tidak menyakiti dan tidak membuat dia stres. Ada beberapa yang diajarkan ini, ya. Jadi gampang Mbak sebenarnya. Memang sapi itu memiliki kekuatan ya. Sapi itu memiliki kekuatan yang mengalahkan banyak orang. Akan tetapi ketika kita tahu cara tekniknya untuk merobohkan itu ternyata mudah. Nah mudah. Nun sewu Pak, ini anunya sapi itu ada di sini. Jadi ada di tulang selakang sini, di selakang sini. Ini apa meneh kok dipencet? Ini dikit-dikit ini dia roboh. Oke. Makanya pakai cara nggih. Ojo pakai otot. Jangan pakai kekuatan. Nah, ini salah satu cara seperti ini. Nah, yang depan itu harusnya. Yang kedua juga dengan cara seperti ini. Nah, sekurang-kurangnya Pak, sing bagian bawah sini itu jenengan pai tali itu nanti ditarik ini wis roboh. Ya, itu sekurang-kurangnya. Niki pun anu. Terus tali yang ada di sini jangan dilepas. Karena apa? Selama ini di tali dia, nah ini nggak di, loh gitu. Nah, ini cuma uji coba, oke? Nah, makanya menurut saya, jadi nanti kalau ketika ketika merobohkan pun juga harus dengan cara ihsan, ibu bapak sekalian. Nah kemudian ini, pun monggo ini di sisi kiri, sebagaimana yang tadi, ya. Yang harus diperhatikan itu adalah ini terputusnya 3 saluran. Yang pertama ini hukum, kemudian ini mari, ya, terus kemudian ini 2 pembuluh darah ini, ya, wajadain. Nah, secara coba ini kita lihat. Saat sapi disembelih pada bagian leher, pisau harus digunakan sekali dalam satu sayatan, yaitu dengan memotong. Nah, ini dua saluran darah ini secara bersamaan. Ini mancar, ini berarti sembelihan itu mancar. Nah, yang perlu diperhatikan ini, jika hanya vena jugularis yang dipotong, waktu kematian akan semua. berlangsung beberapa menit. Pemotongan pada satu sisi, 1 pembuluh arteri dan 1 pembuluh vena, kematian akan lebih cepat. Kalau yang pertama tadi kan ini tidak berpotong ya. Untuk menjamin pendarahan. Kalau terpotong satu pun juga nanti keluar darah. Dan yang diharapkan adalah terpotong 2 semuanya. Nah niki. Nah ketika terpotong semuanya nanti darah keluar dengan cepat, dengan sempurna. Itu nanti insya Allah tidak sampai 7 menit. Kadang 4 menit itu sudah keluar semua darahnya dan bisa dikuliti. Sebelum keluar darah semuanya, sebelum mati betul jangan dikuliti ibu bapak. Karena kalau misalnya ini sudah disembelih tapi kemudian terus digereti kakinya sementara belum mati, nah maka itu juga termasuk menyiksa ya, termasuk menyiksa. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan daging atau bagian yang digereti tadi itu menjadi haram ya, menjadi haram. Nah ini ibu bapak sekalian monggo. Nah terus juga yang perlu diperhatikan, nanti kalau korban itu rombongan 7 orang, kalau membacakan namanya upayakan jangan ketika sapi sudah begini baru dibacakan, bacakan sebelumnya. Kenapa? Nanti kalau dibacakan setelah sapi begini, itu apa yang terjadi ibu bapak? Yang terjadi sapinya itu jadi tidak halal, tidak halal. Coba nanti kita perhatikan. Ini saking suwene anggone membacakan, harus dibacakan namanya dulu 7 orang. Ini korban hadihi minka walaka an
Bapak Suto bin sopo, terus Bapak sopo bin sopo, sampai 7 kali padahal sudah posisi sudah siap disembelih. Jadi sapi ini kon ngenteni dibacakan. Nah, setelah disuruh mergo ngenteni nek maca napa jeneng-jeneng niku wau ibu bapak. Nah, iku sing macakne niku nggih, diwacakne karo gendong anak niku nggih. Nggih. Ya, itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah selesai dibacakan, kemudian disembelih dengan pesonya bagus ini ya, pesonya bagus, menyembelihnya juga cepat, ya, nyembelih cepat, dan tidak keluar darah. Kenapa? Sudah mati ketika dibacakan tadi. Pun ini tidak boleh dimakan bu, pak. Kurbannya urunan maneh, ngenteni niki. Nah, maka jangan sampai seremoni itu mengalahkan syar'i nggih. Kadang-kadang awake dhewe niki kakean seremoni kok, Pak. Kakean seremoni mengalahkan syar'i. Pun monggo. Nah, kemudian ini nggih, niki cepet mawon. Nanti kalau memang pelatihan itu bisa 2 jam, 3 jam iki sok praktek tenan, tapi ini sekilas mawon nggih. Nah, kemudian pemanfaatan hasil sembelihan itu seperti apa? Itu kulu wa ta'imu bedakhiru. Jadi pemilik hewan kurban itu pertama sunnah untuk memakan daging kurbannya. Sunnah ibu. Kadang-kadang nek wong Jawa ngeten iki, aku wis kurban aku gak melu mangan. Padahal Rasulullah pun juga ikut makan daging kurbannya. Nah, kemudian menghadiahkan kepada kerabatnya. Jadi boleh dihadiahkan kepada fakir miskin, disedekahkan fakir miskin, boleh dihadiahkan kepada orang yang orang yang mampu pun boleh, Pak Bu ya. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat kan hanya 8 asnaf ya. Orang yang kaya nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau kurban boleh, boleh monggo. Nah ini makanlah, bersedekahlah, dan simpanlah untuk perbekalan juga boleh. Nyembelihnya hanya diberi waktu 4 hari, tapi memakannya boleh sampai kapan? 1 tahun ya oleh. Lu ndak apa-apa bu, 2 tahun lagi juga boleh. Ya, ini Muhammadiyah. Ya, karena Rasulullah ini ya simpanlah untuk perbekalan. Muhammadiyah membuat inovasi. Ada kurban ini rendangmu. Jadi setelah disembelih pada hari tasyrik itu ya terakhir. Nah, itu kemudian dikemas, ini bisa tahan sampai 2 tahun, Pak. Makanya ketika nanti ada bencana alam di mana, ini langsung kirim. Ada misalnya di Palestina kekurangan bahan makan, ini bisa dikirim, stoknya banyak. Nah, ini malah di Muhammadiyah itu juga memprakarsai adanya rendangmu, kan itu. Ada gulemu, kan itu. Tapi kayaknya singkat kan rendangmu. Nah, ibu bapak sekalian, ini tawaran ibadah yang diberikan oleh Allah nanti di bulan Dzul Hijjah. Kalau dari sekarang itu kira-kira masih ada 3 minggu. Monggo yang tadinya belum niat, monggo jenengan penggalih ya. Kira-kira aku mampu pora jenengan penggalih piyambak. Karena apa? Eman-eman kalau kita tidak dapatkan pahala daripada ibadah kurban, dan kita eman-eman kalau kita ini tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.